Selamat pagi Bu Andri. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai peran tenaga teknis kefarmasian dalam kasus epidemiologi dan bencana alam di Indonesia. Saya Putri Maria. Saya Welmi Cilangkola. Saya Septianingsih Rahayu. Saya Inotami Nurmala Dewi. Yang pertama dalam kasus epidemiologi. Apa itu epidemiologi? Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola penyebaran penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam populasi tertentu. Bidang ini mencakup analisis penyebab, penularan, dan pengendalian penyakit, serta memberikan dasar untuk kebijakan kesehatan masyarakat. Penyerahan obat. Dalam situasi epidemiologi, tenaga teknis kefarmasian atau TTK memiliki peran penting dalam menyerahkan obat sesuai resep dari dokter atau tenaga medis yang berwenang. TTK memastikan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat didistribusi dengan aman dan tepat sasaran. Obat-obatan yang umumnya digunakan dalam penanganan epidemi antara lain antibiotik untuk infeksi bakteri, antiviral untuk infeksi virus, vaksin untuk pencegahan penyakit menular, serta antipiretik dan analgesik untuk mengatasi gejala seperti demam dan nyeri. Selain itu, TTK bertanggung jawab memastikan obat yang diserahkan sesuai dosis yang tercantum dalam resep, serta memantau ketersediaan obat yang diperlukan selama masa epidemi. Selanjutnya, penyimpanan obat. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, TTK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa obat disimpan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPOM, termasuk pengawasan suhu penyimpanan, pencatatan stok yang akurat, dan pemeliharaan kondisi lingkungan yang sesuai untuk mencegah kerusakan obat. TTK juga berperan dalam pengelolaan obat-obatan penting selama situasi darurat kesehatan, memastikan aksesibilitas dan keamanan obat bagi pasien. Kemudian distribusi obat. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, wewenang TTK dalam distribusi obat terkait epidemiologi itu termasuk yang pertama adalah pencatatan dan pelaporan. Nah, TTK itu harus mencatat penggunaan obat dan melaporkan kepada apoteker atau otoritas kesehatan terkait untuk pemantauan lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada distribusi. TTK membantu dalam mendistribusikan obat-obatan yang diperlukan untuk penanganan epidemi, termasuk pengelolaan inventaris dan pengiriman obat ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan kualitas. TTK itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa obat yang didistribusikan memenuhi standar kualitas dan keamanan. Selanjutnya pemberian informasi. Pemberian informasi obat merupakan bagian integral dari tugas TTK. Harus memberikan penjelasan yang jelas kepada pasien atau masyarakat terkait penggunaan obat, efek samping, dosis, hingga cara penyimpanan yang benar. Dalam konteks epidemi, informasi ini menjadi lebih penting karena banyak masyarakat yang mungkin belum familiar dengan jenis obat yang baru, adanya risiko penyalahgunaan obat atau resistensi obat, misalnya dalam penggunaan antibiotik. Kepatuhan dalam pengobatan menjadi kunci untuk menekan penyebaran penyakit. Yang kedua, ada dalam kasus bencana alam. Penyerahan obat dalam bencana alam di Indonesia. Kewenangan TTK dalam menyerahkan obat terkait kasus bencana alam di Indonesia termasuk, yaitu yang pertama penyediaan obat. TTK bertanggung jawab untuk menyiapkan dan memastikan ketersediaan obat yang dibutuhkan di lokasi bencana. Yang kedua, ada pengawasan dan kualitas. Seorang TTK memastikan obat yang didistribusikan memenuhi standar kualitas dan keamanan. Yang ketiga, ada distribusi. Mendistribusikan obat ke lokasi bencana yang memastikan aksesibilitas bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, ada edukasi. Memberikan informasi kepada tenaga medis dan masyarakat mengenai penggunaan obat, termasuk dosis dan efek samping. Yang
kelima, ada koordinasi dengan tim untuk memastikan penanganan kesehatan yang terpadu. Yang keenam, ada monitoring dan evaluasi. Yang kedua, ada penyimpanan obat dalam bencana alam di Indonesia. Kewenangan TTK dalam penyerahan obat terkait kasus bencana alam di Indonesia termasuk yang pertama, ada pengaturan penyimpanan TTK dapat menetapkan lokasi penyimpanan obat yang aman dan sesuai standar. Penyimpanan tersebut bisa kayak contohnya untuk pengaturan penyimpanan itu bisa berdasarkan FIFO, PEPO, bisa berdasarkan bentuk sediaan, bisa berdasarkan em, ya bisa berdasarkan bentuk sediaan. Dan yang perlu diingat kalau misalkan penyimpanan ada yang namanya LASA, yaitu obat yang hampir mirip. Jadi untuk penyimpanan LASA sendiri, contohnya itu amlodipin 5 mg, harus dipisahkan dengan amlodipin 10 mg. Yang kedua, ada pengawasan lingkungan, memastikan suhu, kelembapan, sesuai dengan ketentuan. Ada yang keempat, ada yang ketiga, ada rotasi stok, melaksanakan rotasi stok obat untuk memastikan penggunaan obat yang lebih dahulu kedaluarsanya. Yang keempat, ada aksesibilitas, yaitu mengatur agar obat mudah diakses oleh tenaga medis saat diperlukan. Ada yang kelima, inventarisasi, melakukan pencatatan dan inventarisasi obat yang disimpan agar memastikan ketersediaan obat. Selanjutnya ada distribusi obat. Kewenangan TTK dalam distribusi obat terkait kasus bencana alam di Indonesia, termasuk yang pertama pengelolaan stok obat. TTK bertanggung jawab atas penyimpanan distribusi dan pengendalian stok di lokasi terdampak bencana sesuai dengan ketentuan farmasi. Yang kedua, sistem pendukung. TTK bekerja sama dengan apoteker, dinas kesehatan, dan tim tanggap darurat untuk memastikan alur distribusi yang efisien, aman, dan tepat sasaran. Yang terakhir yaitu kesiapan logistik. Menjamin ketersediaan obat-obatan darurat seperti antibiotik, analgesik, dan obat-obatan kronis bagi korban terdampak. Selanjutnya ada pemberian informasi. Yang pertama itu edukasi penggunaan obat. TTK memberikan informasi kepada pasien atau korban terkait dosis, cara penggunaan, dan efek samping obat untuk memastikan kepatuhan pengobatan. Yang kedua yaitu penyuluhan obat generik. TTK memastikan penggunaan obat generik sebagai alternatif dalam situasi krisis untuk menjamin aksesibilitas dan keberlanjutan pengobatan. Yang terakhir yaitu pencegahan penyalahgunaan. Tenaga teknis kefarmasian mengawasi penggunaan obat-obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan dalam situasi bencana. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 1.